Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Lutfi, NIM 2202100021. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas 2A. Judulnya adalah Pergeseran Paradigma OPA ke NPM dan NPS. Yang pertama ada OPA, All Public Administration, yaitu paradigma lama yang pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat merupakan guru besar ilmu politik. Woodrow Wilson, ia menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Konsep All Public Administration memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaannya dilakukan secara netral dan profesional. Kita juga bisa memahami OPA ini dengan adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi, agar para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrasi mengeksekusi kebijakan. Dan perhatian untuk membuat struktur dan strategi mengelola hak organisasi publik diberikan kepada manajer, biar tugas-tugasnya dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada NPM, New Public Management, adalah paradigma yang muncul ketika melihat bahwa paradigma dahulu administrasi klasik dan kurang efektif. Dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, NPM dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia manajemen bisnis. Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern, NPM juga suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan lean management. NPM memberikan perubahan manajemen di sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis, menjadi model manajemen di sektor publik yang fleksibel dan lebih mengkoordinasi pasar. NPM ini berorientasi pada penghematan biaya, mengutamakan mekanisme pasar, manajemen kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan efisien dan efektivitas. NPS, New Public Service, adalah salah satu cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupin cover kelemahan-kelemahan paradigma OPA dan NPM. NPS ini memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada suara rakyat. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses di mana warga, masyarakat, dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat. Prinsip NPS melayani warga negara, bukan pelanggan. Kepentingan publik, kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan. Berpikir secara strategis dan bertindak demokratis. Menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah, melayani daripada mengarahkan. Menghargai manusia, tidak hanya sekedar produktivitas. Paradigma OPA ke NPS adalah kalau dulu kita tidak bisa mengakses internet, kita harus mencari apa-apa melalui kabar koran. Sekarang sudah ada terjadinya pergeseran, kita sudah bisa mengakses internet dan kita sudah bisa membeli dan belanja di internet. Kita sekarang sudah ada yang namanya aplikasi Shopee, Gojek. Kita bisa kalau mau makan, kita sudah bisa melalui aplikasi itu. Ketika kita malas keluar, kita bisa melalui Gojek. Kalau sekarang kita juga ada aplikasi Shopee. Kalau kita mau beli barang dari Shopee, seperti itu. Dan di sini saya ingin
memberikan satu kasus tentang pergeseran paradigma OPA ke NPM dan NPS. Sebelum terjadi pergeseran paradigma, ada salah satu universitas diatur dengan sistem birokrasi yang kaku dan berbelit-belit. Semua proses administrasi seperti pendaftaran mata kuliah, pembayaran uang kuliah, dan pengambilan transkrip nilai dilakukan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama. Setelah terjadinya pergeseran paradigma, universitas itu melakukan pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS dengan mengadopsi teknologi digital dan pendekatan yang telah responsif terhadap siswa. Setelah ada teknologi digital, universitasnya mengimplementasikan sistem administrasi online untuk melakukan pendaftaran mata kuliah, pembayaran uang kuliah, dan yang lain lagi banyak sekali. Dilakukan secara mandiri melalui platform digital. NPM ditingkatkan menjadi identitas digital yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas kampus, seperti akses ke perpustakaan, portal e-learning, dan sistem informasi lainnya yang ada di kampus. Universitas menggunakan data NPS untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan seperti metode pengajaran, fasilitas, atau program ekstrakurikuler yang ada di kampus itu. Contoh setelah pergeseran, kita bisa menggunakan teknologi digital untuk lebih mudah mengakses apapun. Dengan semangat reformasi birokrasi, Kementerian Dalam Negeri mempersembahkan SIOLA, Sistem Informasi Online Layanan Administrasi. Kini, segala kebutuhan layanan konsultasi dan administrasi bisa dilakukan secara cepat, mudah, dan efisien, serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Buka website ula.kemendagri.go.id. SIOLA menyediakan layanan konsultasi online, layanan konsultasi datang langsung, layanan konsultasi video conference, dan 27 layanan administrasi. Untuk konsultasi online, pilih unit kerja yang ingin dituju, sampaikan pertanyaan, lampirkan berkas bila diperlukan, kemudian pertanyaan akan dibalas dalam hari yang sama pada hari kerja. Untuk konsultasi datang langsung, pilih jenis konsultasi. Apakah akan konsultasi atau antar dokumen atau surat atau laporan? Sampaikan maksud dan tujuan, masukkan tanggal pengajuan datang konsultasi, jumlah pengajuan peserta konsultasi, cermati persyaratan yang harus disiapkan dan dibawa pada saat konsultasi, kemudian simpan barcode yang sudah teregistrasi di aplikasi SIOLA. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you.